Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air Fitri Karlina, dukung Lesti Kejora cabut laporan KDRT. Pedangdut Fitri Karlina mendukung Lesti Kejora yang mencabut laporan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Rizky Bilar di kepolisian. Fitri Karlina adalah salah satu pendukung Lesti Kejora sejak dekat dengan Rizky Bilar. Pedangdut yang kini berusia 35 tahun itu menyebutkan, siapapun memiliki hak untuk melaporkan dan minta perlindungan hukum termasuk Lesti Kejora. Sebagai warga negara, siapapun juga berhak untuk mencabut laporannya di kepolisian. Fitri Karlina bahkan menyambut baik saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar berdamai dan bersama kembali. Menurut Fitri Karlina, saat ini Lesti Kejora hanya sedang diistirahatkan pengelola televisi dan bukan diboikot apalagi dipecat. Kabar pemboikotan Lesti Kejora itu muncul setelah terjadi perdamaian dengan Rizky Bilar. Lesti Kejora memaafkan dan mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar terkait kasus KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Fitri Karlina, upaya untuk mengistirahatkan sementara Lesti Kejora dari aktivitas sebagai penyanyi dangdut setelah kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar adalah langkah yang tepat. Berikut wawancara dengan Fitri Karlina. Sebelum tampil ngerasa ada ketegangan tersendiri dan beda nggak sih seperti tampil di Indonesia? Lebih tegang di sini, serius, lebih tegang di sini. Kalau di sana itu kan kita lebih ke mempromosikan kan. Walaupun waktu itu sempat tegangnya karena mereka ngerti nggak ya gitu. Nah ini kan masyarakat Indonesia sendiri yang memang udah ngerti dan mungkin kalau Fitri Karlina itu kan mungkin dibilangnya kan ya maksudnya jajaran artis zaman lama. Nah ini kan memperkenalkan ke teman-teman dari kalangan milenial. Inilah yang aku masih bisa nggak ya. Tapi optimis aja sih gitu. Soalnya namanya musik itu universal dan juga sekarang ini lagi zamannya lagu-lagu lama kembali naik, ya kan? Jadi ini aku manfaatin sebagai momen untuk kayak nostalgia zaman-zaman kejayaan kita dulu kepada anak-anak milenial sekarang. Tapi ada rencana untuk ngajak kolaborasi nggak sih Kak? Kolaborasi sama penyanyi lain untuk ditahan kata goyang? Oh ya, kalau untuk ngajak kolaborasi itu nanti sambil berjalan sih ya gitu. Untuk sampai sekarang sih aku sih ada beberapa kayak kepikiran pengen sama ini, tapi masih belum kayak menentukan ini loh yang pas kayak gitu yang memang mewakili kalangan milenial kayak gitu. Jadi biar menjadi kejutan sih menurut aku ya. Bagaimana nanti aku ngobrol juga dengan tim penyelenggara karena yang mereka sudah pernah menjalankan beberapa festival. Nah, lagu-lagu yang nge-hit, yang lagi nge-hype itu apa aja pasti dari pihak penyelenggara yang tahu. Nanti akan aku bikin versi dari Fitri Karlina. Tapi festival dangdut yang belum ini termasuk yang Sangat karena kemarin kan bisa dibilang festival itu kebanyakan pop ya, pop, jazz, kalaupun ada dangdutnya itu hanya mungkin beberapa yang pemanis gitu kan. Tapi sekarang justru kebalik, ini kita 50-50 atau malah mayoritas memang dari dangdut seperti itu. Jadi ini adalah yang aku tunggu-tunggu selama ini untuk menggerakkan kembali minat masyarakat kepada musik dangdut ya. Karena kan selama ini kan musik dangdut selalu dibilang ya musik masyarakat, musik rakyat, musik rendahan kayak gitu. No, musik dangdut bahkan udah sampai ke luar negeri. Bahkan kalau kita mau ada orang Indonesia juga. Kalau bisa dibilang sih ya mulai dance dance, house ya yang langsung hubungin aku karena habis nonton jangan bun, pokoknya
Justru biasanya tuh suamiku tuh sangat support, gak tahu kenapa kok kemarin tuh giliran aku udah ini kesempatan aku loh ya. Dalam situasi seperti ini Neng Lesti fokus dulu dengan keluarga. Mungkin juga kemarin karena sibuk event, sibuk bikin konten dan segala macam, akhirnya keluarganya sendiri akhirnya sampai nggak fokus kan, seperti itu ya. Mungkin seperti itu, kayak aku aja juga kalau lagi sibuk rasanya ketemu sama suami kan jarang gitu. Nah ini biarlah mereka sedang memperbaiki hubungan kembali ya. Itu menurut aku bukan hal yang nggak bagus ya, justru malah hal yang bagus. Intinya kan berarti memberikan dukungan untuk biar selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai, Neng Lesti sudah bisa comeback lagi dengan dirinya yang lebih baik lagi, dengan yang fresh lagi, dengan yang ceria lagi, yang udah kasus ini sudah apa ya, bisa dibilang hilang gitu. Insya Allah akan lebih bersinar lagi. Pasca berdamai ada komunikasi mungkin, Kak Fit? Ya? Pasca berdamai ada komunikasi? Kalau pasca berdamai, kayaknya masih belum ya gitu untuk komunikasi secara langsung ya. Masih sama om dan keluarganya seperti itu. Ya itu sih, aku sih lebih konsisten dengan apa yang aku pegang sih prinsipnya, sampai mereka benar-benar siap untuk kembali keluar, intinya seperti itu ya, dari zona yang sekarang lagi panas gitu, baru kita silaturahmi lagi seperti semula, seperti itu ya. Maksudnya aku pun juga nggak mau dibilang kayak wah ini ngambil kesempatan segala macam, karena sekarang ini kita gerak dikit, kita apa dikit jadinya di printer jadi macem-macem gitu. Padahal kita tetap baik-baik aja kalau secara langsung tidak, tapi kalau secara WA ngobrol tidak. Dan berdamai Kak, ya. Aduh banyak sekali nih pertanyaannya. Gini, kalau dari kemarin aku tidak bilang setuju atau tidak setuju, tapi aku selalu bilangnya ini yang mengerti kondisi rumah tangga mereka kan hanya Neng Lesti dan Gilang. Yang mengerti berat tidaknya kondisi rumah tangga mereka yang mereka sendiri. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh Neng Lesti, pastinya aku akan dukung. Karena yang tahu semuanya kan dia ya. Untuk apa ibaratnya Neng Lesti juga kan warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk mendapat. Berita selanjutnya, karyawan Baim Wong diperiksa atas kasus prank KDRT. 4 saksi kasus dugaan prank yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani pemeriksaan di kepolisian. Keempat saksi tersebut adalah pengemudi, 2 videografer, dan seorang editor yang bekerja di perusahaan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven. Pemeriksaan para saksi dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 24 Oktober 2022 kemarin. Sebelumnya, polisi telah mendengarkan keterangan dari Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke polisi setelah membuat konten prank kasus KDRT. Sebelumnya, Baim Wong memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan terkait laporan palsu alias konten prank soal tindak KDRT di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Lanjut untuk saksi ada 4, yang kasus yang kedua yaitu yang dilaporkan Undang-Undang ITE. Ya, kemudian untuk 4 orang sudah ada di atas, kemudian sudah dimintain keterangan. Pemeriksaan masih berlangsung. Kemudian yang kita mintain keterangan adalah 1 driver, kemudian 2 kameramen, kemudian 1 editing atau editor. Ya, jadi itu semua kita sudah mempersiapkan semua pertanyaan, masing-masing 20 pertanyaan. Kemudian nanti berkembang
itu nanti wewenang adalah di penyidik itu. Itu udah dari jam berapa? Jadi kita mengundang sesuai dengan undangan yang kita berikan adalah 13.00. Gitu. Jadi untuk sementara hari ini masih berlangsung untuk pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita undang ya. Ada prospek pihak dari penyidik dari hasil mereka pemeriksaan hari ini? Ya untuk sementara penyidik sekarang menyelidiki ya, kemudian namanya penyelidikan. Jadi kasus ini setelah kita dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, kita menindaklanjuti. Kemudian tahap-tahap atau prosedurnya sesuai dengan SOP, satu dari laporan polisi, kemudian kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Saksi-saksi yang pertama adalah saksi korban, ya jelas saksi korban. Kemudian juga kemarin sudah kita juga memeriksa dari saksi yang diduga atau yang terlapor, ya BW dan P. Masing-masing kasus sudah kita periksa, baik dari kasus yang dilaporkan 220 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE, ya itu. Nanti dari dua kasus ini, apakah sudah ada yang statusnya atau masih sebagai saksi terlapor? Ya, jadi untuk sementara untuk dua kasus masih dalam penyelidikan. Jadi semuanya masih status saksi, ya. Semua masih status saksi itu. Ya, terima kasih. Belum diperiksanya driver dari BW ini, kenapa mungkin dia tahu strategi. Ya, jadi untuk saksi-saksi yang kita mintain keterangan jelas waktu kejadian apakah dia mendengar atau dia melihat kejadian yang dilaporkan itu. Kenapa kita meminta keterangan yang orang-orang yang ada di TKP yang jelas dia melihat atau mendengar. Nah, itu. Benar, akankah nanti ada saksi tambahan mungkin? Yang jelas jika memang kita perlu lagi dengan keterangan-keterangan dari saksi, pasti kita meminta kembali. Itu jelas. Ada kemungkinan nggak sih Bu untuk saudara BW ini ditahan dalam waktu dekat? Ya, jadi untuk tahap-tahap kita lakukan dari mulai laporan, kemudian memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, itu adalah tahap-tahapan. Jadi memasuk unsur atau tidak, nanti yang jelas wewenang ada di penyidik. Gitu. Saudara BW sendiri akan dipanggil? Untuk saudara BW, jika memang ada penambahan, ya saksi atau keterangan yang kita butuhkan, pasti kita panggil kembali. Itu ya. Kalau boleh tahu pasal yang dilayangkan itu apa aja sih? Ya, untuk kasus yang dilaporkan, satu adalah 220 KUHP ya dengan ancaman 1 tahun 4 bulan. Kemudian untuk Undang-Undang ITE yang ancaman 12 tahun. Ya, itu. Kemudian semua saksi sudah kita periksa ya, hari ini jelas kita sudah memeriksa 4 orang lagi untuk saksi yang di Undang-Undang ITE. Bu Risma, sejauh ini pemeriksaan apakah BW dan P itu bersikap kooperatif atau bagaimana? Ya, untuk sejauh ini untuk saudara BW dan P. Berita selanjutnya, dikira jadi pelakor, Aida Saskia dianiaya sahabatnya. Dianiaya sahabat sendiri, Aida Saskia lagi-lagi harus mengalami peristiwa traumatis dalam hidupnya. Pasalnya, sebelum dianiaya sahabat sendiri, Aida Saskia mengaku masih trauma dengan lawan jenisnya. Sebagai informasi, Aida Saskia sudah pernah 2 kali menikah. Tak terpikirkan sebelumnya, pelantun ayam jago itu bakal mengalami peristiwa traumatis lainnya. Kali ini trauma yang dirasakan Aida yakni ulah sahabatnya sendiri yang bernama Putri. Dari tangan sahabatnya itu, Aida Saskia mendapatkan luka-luka dan memar di beberapa bagian tubuh akibat penganiayaan. Padahal, lanjut Aida, Putri sudah dianggap sebagai sahabat terbaiknya. Rupanya, kronologi penganiayaan yang diduga dilakukan Putri terhadap Aida Saskia bermula dari kesalahpahaman. Awalnya teman Aida Saskia yang lain bernama Fitri mengadu ke Putri bahwa biduan 37 tahun itu akan merebut suaminya yang bernama Firza. Tak disangka, kesalahpahaman yang terjadi itu berbuah pertengkaran fisik antara Putri dan Aida.
Pertengkaran tersebut terjadi di sebuah apartemen di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada Minggu 23 Oktober 2022 kemarin. Akibatnya, pelantun ayam jago itu pun menderita beberapa luka dan memar di bagian tubuhnya. Saat ini Aida telah melaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Pusat akibat dugaan penganiayaan. Berikut wawancara dengan Aida Saskia. Melakukan penganiayaan terhadap diri saya adalah sahabat dekat saya gitu. Dia mencoba memberitakan saya bahwa jangan mengganggu rumah tangga orang gitu. Cuman permasalahannya yang saya tidak bermaksud untuk mengganggu rumah tangga orang, justru saya punya sahabat namanya Firza, namanya Fitri, juga Putri, dan Fitri ini sudah saya kasih tahu, Dek jangan bercerai, bilang, karena gimana pun juga saya korbannya, bilang gitu. Namanya perempuan kalau bercerai itu yang rugi perempuan, laki-laki enak bisa cari perempuan lain, tapi kalau perempuan dia cuma ngasuh anaknya doang, sementara laki-laki ya hura-hura aja. Aku udah coba kasih tahu, enggak Bun, katanya aku udah nggak mau lagi bersatu lagi sama orang psikopat, dia bilang gitu. Nah, terus saya katanya Firza gimana, coba kejar Fitri, gimana pun juga dia istri kamu, apalagi udah ada anak, aku bilang gitu. Aku coba melerai mereka, sahabat aku itu. Terus dia bilang, enggak Bun, katanya aku nikah di Kasiri, dia bilang gitu. Dan aku sudah talak dia aku sudah pisah, dan aku nggak terima dia pokoknya ya dia menjelek-jelekan istrinya lah, yang kita bongkar aibnya gitu loh. Dia menjelek-jelekan istrinya, terus dia bilang kalau misalkan gini ya Bun, rasanya kalau misalkan kita punya masalah. Berita selanjutnya, satu kasus Kevin Hillers dengan Dr. Siska berakhir. Perseteruan antara pemain sinetron Kevin Hillers dan Dr. Siska masih terus bergulir baik di kepolisian hingga persidangan. Kevin Hillers pun dilaporkan 3 kasus oleh Dr. Siska, yakni kasus dugaan penganiayaan di Polres Bogor, Jawa Barat. Kemudian Kevin Hillers juga dilaporkan ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan serta diduga perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus dugaan wan prestasi. Kevin menyampaikan satu kasusnya dengan Dr. Siska pun berakhir di Polsek Taman Sari. Kasus yang dimaksud yakni dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini dihentikan seiring dengan keluarnya surat perintah penghentian penyelidikan dari penyidik. Pria berusia 32 tahun itu menegaskan kalau pada dasarnya ia sama sekali tidak melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Dr. Siska. Mantan pemain sinetron Ikatan Cinta itu juga menegaskan kasus dugaan penganiayaan di Polres Bogor juga tidak pernah ia lakukan kepada Dr. Siska. Kevin Hillers berharap penyidik Polres Bogor juga tidak meneruskan laporan Dr. Siska atas kasus dugaan penganiayaan. Sementara itu, kuasa hukum Kevin Hillers, Deka Saragih, mengatakan kalau penyidik Polsek Taman Sari menghentikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dikarenakan tak menemukan unsur pidana. Berikut wawancara dengan pihak Kevin Hillers. Dekat lo boleh jelaskan nih agenda sidang hari ini apa sih kalau boleh tahu? Ini kepala semuanya ini. Enggak, jadi hari ini agenda sidang hari ini kita datang sebagai tergugat. Kita sudah menunjukkan legal standing, Pak Kevin juga hadir tadi. Sama-sama tadi kita menunjukkan legal standing kita dan sudah diterima. Para pihak hari ini dianggap hadir semua. Maka berdasarkan ketentuan Perma 1 2016, maka agenda tanggal 8 November 2022 kami hadir sama-sama, para pihak semua wajib hadir, prinsipal langsung hadir untuk melakukan mediasi bersama. Agenda berikutnya hari ini intinya kami dianggap hadir, kita semua sudah datang sesuai dengan ketentuan dan panggilan yang ada.
mediasi case yang mana nih Bang? Tanggal 8 nih Bang. Bagus. Case yang mana Bang? Case yang mana? Iya, mana saya punya tuh Biar clear ya. Terlalu banyak soalnya, terlalu banyak. Kalau mediasi kali ini untuk perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait gugatan saudara SK untuk perkara nomor 853/PDTG/2022 PN Jakarta Barat, yang mana ada gugatan wan prestasi menurut yang bersangkutan. Nah, ini mediasi karena memang diakomodir dalam perkara perdata. Sebelum masuknya pada pokok pembahasan, kita difasilitasi untuk mediasi dulu sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi kalau untuk mediasi yang lain, seperti yang sudah Pak Kevin sampaikan, ya kita no comment lah kalau itu. Wan prestasi perihal apa Bang kalau boleh tahu Bang? Jadi wan prestasi, saya sampaikan aja Bang. Wan prestasi kemarin itu jadi gini, ada beberapa perjanjian yang dianggap menurut SK itu klien kami Pak Kevin tidak menjalankan isi dari perjanjian. Salah satunya memang ada perjanjian terkait dengan masalah brand ambassador, salah satu produk yang milik saudari SK melalui PT-nya ya. Nah, tapi itu ada perjanjian juga beberapa kali dengan beberapa post di akun, tapi sudah dilakukan oleh klien kami. Kami juga sudah bawa buktinya. Salah satu bukti kami sudah bawa juga. Iya, siap. Lanjut Bang, lanjut. Jadi beberapa bukti kami sudah. Memang nanti kami akan buktikan ini dalam pengadilan. Tapi intinya, Lainnya Pak, biar kelihatan dulu. Nah, sebanyak ini nih. Oke, siap. Nah, ini sebanyak ini nih. Bisa diukur lah. Bisa diukur nanti dengan detail berapa postingan nanti kami akan cocokkan semua. Intinya kami sudah melakukan pencocokan dan akan kami buktikan bahwa klien kami sudah menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang ada dalam perjanjian. Untuk Kevin sendiri, ini artinya kan mengarah ke mediasi nanti tanggal 8. Artinya emang pengen berdamai dalam kasus ini atau seperti apa? Ya tergantung dari dia lah, dia kan yang salah. Saya nggak salah. Buat apa saya berdamai? Tapi kan untuk menghargai semua proses hukum yang ada mediasi, dikasih fasilitasi kita. Tapi kalau lu secara pribadi pengennya seperti apa sih? Damai atau emang tetap lanjut? Oh lanjut terus lah. Kenapa Fit? Nama baik saya udah dijelekan, saya tidak pukul, saya tidak ada pelanggaran di sini, dibilang ada pelanggaran, ya saya nikmati aja proses hukum yang ada. Sekarang kan publik yang bisa menilai. Gitu. Sama apa boleh disampaikan? Versi Bapak dulu. Oke, baik. Kemarin SK kan ada membuat laporan mengenai penipuan sama penggelapan sama pengobatan, dan laporannya sudah diberhentikan atau ditutup. Laporan dia Bang atau laporan dia? Di mana Bang itu ini laporan? Polsek Taman Sari. Oh, Polsek Taman Sari. Karena bukan merupakan suatu tindak pidana ini yang di garis merah. Oh iya. Berarti udah di SP3 berarti Bang ya? Kalau bahasa hukumnya SP2L ya. Oh, iya. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Oh. Tadi apa tadi Bang? Karena Ini Tidak ditemukannya unsur pidana. unsur pidana. Gitu. Jadi ini saya salut ya maksudnya dengan penegak hukum seperti ini karena ini yang benar. Berita selanjutnya datang dari penyanyi Delia Septianti, ikhlas atas nasib asmaranya. Penyanyi Delia Septianti sedih tetapi mengikhlaskan setelah jalinan asmaranya dengan Ade Masli kandas di tengah jalan. Sebelum putus, Delia Septianti dan Ade Masli berencana menikah pada Juli 2022 lalu. Menurut Delia Septianti, hubungan asmaranya itu kandas dikarenakan memiliki perbedaan pemikiran. Mantan vokalis Iko Uwais itu tidak ingin gagal menikah untuk yang kedua kalinya dan merelakan cerita cintanya yang terpaksa harus diakhiri. Delia Septianti justru bersyukur bahwa putus cintanya dengan Ade Masli adalah jawaban dari doanya selama ini. Saat ini ia tidak ingin terburu-buru untuk mencari pasangan baru dan menikmati kesendiriannya. Berikut wawancara dengan Delia Septianti. Bukan kita yang yang akhirnya membuat masalah kecil itu mungkin jadi besar.
Tapi kan buat aku itu pembelajaran ya. Lah kalau nikah kita tiap hari, kita tiap hari sama-sama ya kan. Jadi mungkin dari situ lah aku belajar gunanya aku semakin dekat sama dia kemarin itu, jadi semakin tahu bahwa ternyata nggak bisa loh. Mungkin kita cocoknya itu sefrekuensinya itu hanya di pekerjaan, tapi kalau untuk di hubungan mungkin kayak gitu. Jadi maksudnya itu hanya berpasangan aja gitu kan, ikhlas. Balik lagi pokoknya aku yakin ya rencana Allah baik. Dan itu aja mungkin abis itu baru aku buka ini dan ternyata ya mungkin rencana Allah kayak gitu, kata Allah nih ini dulu nih diwujudin dulu sama Allah nih, buka dulu nanti mau apa lagi, mungkin abis itu baru nikah. Rencana sebenarnya masih 50% lah, kita belum ke tahap yang gimana, tapi rencana untuk kapannya ya dong. Ntar bisa boleh dirender aja video rekaman. Oh, video dari kantor. Traumanya sih bukan trauma menikah ya, lebih ke trauma. Ini trauma bukan juga namanya kalau misalnya ada seseorang lagi yang deket dan dia manis banget gitu kan. Artinya aku kayak yang nanti ini lagi nanti begitu lagi gitu kan, jadi kayak iya banyak ketakutan, tapi ketakutan itu bukan berarti aku nggak mau menikah lagi, trauma menikah lagi enggak, tapi itu membuat aku jadi lebih hati-hati ya kan, lebih hati-hati lagi, lebih nggak terburu-buru lagi. Menurut aku kemarin terburu-buru nggak sih ya, maksudnya kemarin itu 7 bulan dan sebelumnya juga aku udah kenal lama, aku ya lumayan, tapi terburu-buru nggak buru-buru lagi. Banyak ya ketika pasangan pacaran dengan suaminya sih usaha bareng terus selesai usahanya gitu. Nah kamu juga sama dia gimana ya? Kenapa kamu bisa jalan lancar, seprofesional apa gitu ya? Alhamdulillah usaha tetap jalan, dan memang karena usaha itu kan usaha keluarga gitu, usahanya usaha keluarga, jadi memang karena udah terlanjur, jadi aku tetap menjalankan dengan keluarga. Tapi memang untuk aku pribadi untuk saat ini bareng-bareng lagi, walaupun usaha aku masih belum. Jadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.